Hidupnya tuh kan menarik sekali. Orang tua dulu juga pernah punya kasino. Tergelincir ya. Dan kemudian pada saat nutup, berubah bisnisnya, bangkrut, Jatuh, banyak hutang. Kamu Iya. bahkan dulu sempat juga diminta bantuin bayar utang. Iya. Kayak apa sih kalau bisa digambarkan gitu ya? Dulu hidupnya waktu uang katanya mengalir seperti air, kemudian tiba-tiba berbalik 180 derajat, itu perbedaannya kayak seperti apa? Roller coaster sih, tapi yang lebih dirasa tuh karena waktu itu memang masih kecil ya. Lebih ke yang biasa tiap pekan dibeliin mainan baru, jadi nggak pernah. Yang lebih nggak enak tuh kalau emang lagi ekonomi sulit biasanya ya kan kurang akur ya orang tua. Jadi berantem terus. Iya. Dan itunya yang lebih paling dirasa. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, ya sekarang udah akur-akur baik-baik Sudah aja. udah akur. Alhamdulillah. Jadi buat seorang anak pada saat itu umurnya masih belasan Iya. tahun ya, Iya. itu yang dilihat yang amat sangat tidak nyaman. Iya, dibilang masalah uang mah, dibilang makan 10.000 juga masih bisa kenyang. Punya 1 miliar atau punya 10.000 tetap bisa kenyang, dan nggak mungkin dibeli nasi bungkus semuanya. Tapi yang tidak tenang itu ya di Yang lebih hati. berat ketika ngelihat orang yang disayang nggak bahagia. Iya. Kemudian kamu sempat juga dapat tawaran pekerjaan ke Thailand. Itu juga ya, judi juga gitu bisnisnya. Ternyata itu juga. Pada saat kamu mendapatkan tawaran itu dan ternyata bisnisnya adalah judi, sempat dilema nggak sih? Dilema, tapi ya karena lemahnya iman nggak berani nolak. Apalagi waktu itu ya utangnya waktu itu belum selesai. Ya tergelincir lah ke sana. Mohon Dilemanya doanya, apa waktu itu? ya tahu itu salah sebetulnya. Sebagaimana para koruptor juga tahu kalau yang mereka lakukan salah, tahu itu salah. Tapi ya namanya anak kecil masih bodoh. Masih Mohon bodoh. doanya ya. Tapi Pak Ustadz kalau nggak salah nih aku baca, tetap gitu, walaupun mungkin ibadahnya belum sesempurna atau belum lebih baik seperti sekarang. Tapi dulu katanya kalau mau pergi ke kasino atau mau kerja itu dulu sholat dulu juga. Ya karena Betul? kan sehari 5 waktu. Itu Jadi, dijalankan dari dulu. Iya itunya sih insya Allah nggak bolong. Walaupun tahu bahwa yang dijalanin adalah bisnis judi, rentenir. Iya, sebetulnya lebih kayak dalih sih, seenggaknya. Oh masih ada sholatnya, padahal nggak tahu diterima apa enggak. Pada saat itu. Iya. Itu pada saat menjalankan sholat itu karena kewajiban atau memang karena merasa itu juga kebutuhan? Atau hanya sebuah dalih aja? Perasaan bersalah dan juga bersosok seimbang, padahal nggak mungkin seimbang. Tapi memang jujur lebih ke perasaan bersalah dan memang udah jadi kebiasaan. Doanya apa, inget nggak? Yang paling dirasa banget sih mungkin kata guru dibilang kan di dalam sholat ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi setelah beres minta ke jalan yang lurus malah ke tempat yang tidak lurus. Tapi mungkin bisa berhentinya gara-gara ayat itu. Jadi akhirnya 2017 pulang. Jadi sholat tetap ditegakkan begitu ya, karena sholat juga yang menuntun untuk kembali. Begitu Pak Ustadz kira-kira? Ya harapannya seperti itu, tapi ya nggak tahu Allah terima apa nggak. Allah mohon doanya ya. Dan Ya Allah. kemudian kalau Ustadz cerita titik baliknya adalah karena melihat dan juga merasakan bahwa duit banyak mengalir gitu, tapi perasaan tidak tenang, tidak bahagia. Iya. Ustadz mengatakan melihat bos-bos itu semua begitu, nggak Iya. bisa tidur, harus perlu obat tidur bahkan. Padahal duitnya banyak, tapi nggak bahagia. Apakah itu juga yang dirasakan Pak, pada saat itu? Waktu itu masih bisa tidur meskipun sulit, tapi nggak bisa lama. Paling lama 3-4 jam bangun. Nggak tahu, gelisah aja.